perkembangan demokrasi Indonesia pada saat ini. Menurut saya pribadi, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami signifikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Indonesia dulu kan sistem voting ya pas pemilihan presiden pertama. Jadi votingnya juga hanya untuk masyarakat tertentu, walaupun secara harfiah itu juga demokrasi. Nah, tapi kan kalau sekarang lebih meluas lagi ya jangkauannya, jadi bukan hanya untuk masyarakat tertentu tapi juga baik itu rakyat di kota, rakyat di desa, bahkan pelosok di Papua sana juga bisa melakukan pemilu. Nah, bisa kita samaratakan nih pemilu di Indonesia dengan pemilu di negara Amerika yang maju, sang diktator demokrasi. Nah, tapi berbicara tentang demokrasi ini kita bukan hanya berbicara tentang pemilihan aja kan, tapi kita juga berbicara tentang kayak gimana sih aspirasi masyarakat didengar atau enggak. Nah, menurut saya pribadi Indonesia ini masih 50-50 ya, maksudnya kadang aspirasi masyarakat didengar tapi kadang juga enggak. Nah, jadi 50-50 nih, karena ya sebagaimana bukti nyatanya ya, dulu kan RUU KUHP kan itu nggak di ACC nih, kita udah berjuang mati-matian tapi ternyata nggak di ACC sama pemerintah. Nah, tapi kalau dengan yang kemarin kan itu masih ada sedikit nego gitu. Jadi setidaknya masih ada yang didengar nih dari para perwakilan rakyat. Perkembangan demokrasi saat ini sudah semakin pesat, khususnya di Indonesia, karena Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Oleh karena itu segala keputusan, segala tindakan itu harus berdasarkan dari kekuatan rakyat atau keberpihakan kepada rakyat. Oleh karena itu pemahaman atau tentang kesiapan masyarakat itu cukup penting. Terlebih sekarang mulai banyak masyarakat atau elemen-elemen Indonesia mulai paham dan ikut andil dalam demokrasi tersebut. Nah, namun bahwasanya setiap implementasi dari setiap demokrasi itu ada saja yang permasalahannya. Mungkin contohnya seperti yang kemarin, pengambilan keputusan yang dirasa tidak memihak pada rakyat dan yang terkesan terburu-buru dan tertutup. Jadi menutup partisipasi publik untuk ikut andil dalam segala bentuk kegiatan maupun kebijakan yang ada di tubuh pemerintah. Oleh karena itu mungkin demokrasi yang ada di Indonesia ini selebihnya ada yang harus diperbaiki, namun ada juga yang mungkin sudah cukup baik. Namun ada saja gitu oknum-oknum yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu andilnya dari masyarakat maupun elemen mungkin mahasiswa, buruh yang mungkin akan terkena dampaknya gitu dari kebijakan-kebijakan yang mungkin dibuat oleh suatu oknum, bisa disebut oligarki atau elit politik yang mementingkan golongannya atau bisnisnya pribadi gitu. Untuk demokrasi di Indonesia kali ini mungkin cukup baik untuk diimplementasikan. Demokrasi secara harfiahnya kan demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat. Nah, di dalam perkembangan demokrasi saat ini sangat rendah tentang salah satu keputusan yang diambil dari suara yang mayoritas dari masyarakat, karena yang semulanya seperti itu kini menjadi berubah dengan adanya yang berkedudukan atau yang memiliki jabatan tinggi. Disitulah keputusan diambil. Ya, dari pemilu yang diundur menurut saya itu udah tabiatnya manusia sih, udah fitrahnya manusia serakah. Apalagi yang namanya kekuasaan, siapa sih orang yang gak mau berkuasa gitu. Jadi ya wajar-wajar aja sih, wajar bagi orang yang gak bermoral dan gak berpendidikan. Tapi bagi orang yang bermoral dan berpendidikan mungkin paham ya, maksudnya kayak dia tuh harus sampai mana nih berkuasanya gitu. Kayak kalau misalkan dia pemimpin yang baik, ya kita juga sebagai rakyatnya mendukung, mau dia 5 periode juga tidak masalah. Tapi kalau misalkan dia malah semakin hancur, saya menolak tegas usulan penundaan pemilu ini. Karena apa? Karena keputusan atau usulan ini tidak mendasar sama sekali gitu. Dengan berdalih pemulihan ekonomi yang belum baik dari efek pandemi ini, tapi yang saya lihat itu mungkin berbalik
Desember itu dilaksanakanlah pilkada. Padahal 2020 itu kan ada tahun awalnya ada COVID-19 ini. Dan maksudnya tahun 2020 itu tren dari COVID itu masih naik gitu. Belum ada penurunan, belum landai. Namun dari hari ke hari itu masih ada eskalasi, fluktuasinya masih belum jadi tebak. Tapi untuk kali ini malah mereka gitu kan yang mungkin mengatasnamakan rakyat itu mengusulkan penundaan pemilu, dan bahwasanya mereka punya datanya, katanya mempunyai data masyarakat yang menolak atau menunda pemilu ini dengan alasan pemulihan ekonomi. Namun yang saya pandang sekarang adalah penundaan pemilu kali ini bisa melanggengkan praktek-praktek kotor dari oligarki tersebut, dan bahwasanya oligarki tersebut mempunyai bisnis di berbagai bidang. Apalagi yang kita ketahui bersama sekarang adalah kelangkaannya bahan pokok itu minyak goreng dan harganya melejit tinggi. Itu adalah bentuk ketidaksanggupan dari pemerintah memberantas atau menindak dari mafia-mafia yang ada di Indonesia. Dan bahwasanya mafia tersebut ada di tubuh pemerintah juga, yaitu oligarki. Pemerintahan atau oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi mereka, untuk bisnis mereka. Karena itu saya menolak tegas untuk penundaan pemilu ini dan tidak sesuai konstitusi. Yang kebijakan ini mungkin melecehkan gitu kan, melecehkan dan merampas hak rakyat. Dan seperti yang kita ketahui bersama, dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 itu menjelaskan bahwa pemerintah termasuk eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu dilakukan pemilihan umum secara bersama, secara serentak dalam waktu 5 tahun sekali. Oleh karena itu penundaan pemilu ini dinilai inkonstitusional dan dirasa ini adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Menurut saya pribadi hal ini tidak rasional ya, karena yang saya ketahui dalam Undang-Undang 1945 pasal 7 dan pasal 22E diterangkannya bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali setiap masa jabatan presidennya. Jadi jika ini ditunda, berarti kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia telah bertentangan dengan undang-undang yang telah ditentukan oleh negara sendiri. Harapan aku terhadap pemilu selanjutnya, menurut pribadi harapan aku sih lebih transparan lagi sistem pemilunya, walaupun sebenarnya sekarang juga kayak nggak ngebela politik manapun ya, karena sebenarnya menurut saya pribadi mereka itu semuanya sama ya. Semoga pemilu di Indonesia lebih baik, lebih jujur, lebih apa ya, nggak ada licik-liciknya lah ya, lebih terbuka lagi sama rakyatnya. Terus untuk yang jadi pemimpin selanjutnya semoga lebih amanah, lebih bertanggung jawab, lebih nggak banyak hoaxnya, lebih kelihatan image dia sebagai pemimpin bukan sebagai boneka. Harapan saya untuk pemilu selanjutnya, saya harap pemilu selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan konstitusi yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E, yaitu mengatur tentang pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, dan itu memilih eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Karena itu adalah hak rakyat juga dan hajatnya rakyat, karena itu adalah untuk kepentingan rakyat juga. Kita memilih untuk menentukan masa depan negeri kita, memilih pemimpin yang adil, yang jujur, dan mungkin yang terpenting adalah peduli terhadap rakyat, tidak menutup partisipasi publik untuk ikut andil dalam segala kebijakan, segala tindakan. Dan untuk pemilu selanjutnya, siapapun pemerintahan akan dipilih, akan melanjutkannya, siapapun presidennya, saya harap beliau atau presiden yang selanjutnya adalah presiden yang mempunyai empati tinggi terhadap masyarakat, terlebih masyarakat dari menengah ke bawah. Karena saya rasa untuk saat ini kebijakan-kebijakan masyarakat atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu
kebanyakan keberpihakannya kepada golongan-golongan yang mungkin golongan dominan gitu, golongan dominan yang ada di Indonesia itu, entah itu dari sektor bisnis, pertanian yang skala masifnya itu ya, menguntungkan pihak yang dirasa tidak memihak kepada rakyat kecil, seperti kebijakan-kebijakan yang kemarin itu menaikkan harga BBM. Mungkin yang saya lihat juga karena faktor geopolitik internasional, karena pasokan minyak dari dunia itu terhenti atau terhambat karena mungkin ada konflik dari Rusia dan lainnya.